wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang anodontia atau kelainan tidak tumbuhnya gigi. Perkenalkan, nama saya Adinda Tania Fadila. Kelainan gonosom, kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Pengertian dari anodontia. Anodontia merupakan kondisi genetik langka yang menyebabkan gigi tidak tumbuh. Penderita anodontia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak tumbuh. Anodontia merupakan kelainan yang menyerang bayi, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi kelainan ini biasanya sering dijumpai pada laki-laki, di mana perempuan hanya dapat bertindak sebagai ciri-ciri dari anodontia. Penderita anodontia total dapat ditandai dengan gigi yang tidak tumbuh sama sekali sejak lahir. Jika ada gigi yang berhasil tumbuh, maka termasuk anodontia parsial. Nama saya Salma Rahmania Zahro, absen 30. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari anodontia. Nah, jadi di slide sebelumnya tuh udah disinggung kalau misalkan ciri-ciri anodontia tuh ada yang komplit sama parsial. Parsial ini tuh dimana gigi tumbuh tapi dengan jumlah yang kurang. Nah, di bagian jenis-jenisnya ini tuh bakal dibagi lebih spesifik lagi. Jadi jenisnya itu ada 3. Yang pertama tuh ada hipodontia, yaitu merupakan kelainan genetik yang dimana menyebabkan hanya 1-6 biji saja yang permanen hilang. Sementara yang kedua tuh ada oligodontia, yaitu merupakan kelainan genetik yang menyebabkan lebih dari 6 biji permanen hilang tapi nggak semuanya hilang. Dan jenis yang terakhir itu ada anodontia komplit. Nah, ini tuh merupakan kelainan genetik yang menyebabkan tidak ada satupun benih gigi itu yang muncul sehingga si penderitanya itu tidak memiliki gigi sama sekali. Selanjutnya ada faktor penyebab dari anodontia. Jadi faktor penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh karena faktor genetik. Karena anodontia itu merupakan penyakit menurun, udah pasti gen dari orang tua tuh jadi faktor utama yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Karena penyakit ini umumnya tuh diturunkan dari orang tua lewat gen dominan. Tapi untuk yang jenis parsial atau yang giginya tuh tumbuh tapi cuman sedikit gitu, nggak semuanya tumbuh, ini tuh bisa juga diturunkan dari keluarga lain tapi masih punya ikatan darah dengan salah satu orang tuanya, di mana gen anodontia ini tuh muncul pada beberapa garis keturunan berikutnya. Faktor penyebab yang kedua yaitu karena adanya mutasi genetik, di mana terjadi perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Hal ini tuh bisa terjadi bila seseorang menderita displasia epidermal, sindrom Down, sindrom Rieger, dan beberapa sindrom lainnya. Kemudian ada juga bisa terjadi karena faktor lain, contohnya itu disebabkan radiasi X-ray pada bagian wajah anak-anak. Karena sinar X-ray ini tuh bisa menembus bagian rongga gigi termasuk benih gigi dan gusi, sehingga bisa menyebabkan si anak ini tuh tidak memiliki gigi atau giginya tuh tidak tumbuh. Di slide berikutnya yaitu ada contoh persilangan dari anodontia. Contoh ini tuh bisa dilihat juga di buku paket halaman 182. Sebelumnya gen anodontia tuh biasanya dilambangin sama A kecil gitu. Nah, di contoh ini tuh parentalnya atau orang tuanya tuh ibunya dia normal carrier dengan genotip XA besar, XA kecil, kemudian ayahnya tuh normal dengan genotip XA besar dan Y. Dimana dari hasil persilangan tersebut filialnya nanti atau keturunannya itu dapat menghasilkan 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini tuh anaknya perempuan normal dengan genotip XA besar. Kemudian kemungkinan kedua tuh anak perempuan normal carrier sama kayak ibunya. Kemungkinan ketiga itu laki-laki normal sama kayak ayahnya. Dan yang kemungkinan keempat ini tuh laki-laki anodontia dengan genotip XA kecil Y. Nah, 4 kemungkinan ini tuh tetap berlaku kepada anak-anak berikutnya. Meskipun kayak anak pertamanya dia udah kena gen anodontia, bukan berarti anak kedua, ketiga, dan seterusnya tuh gak bisa kena, karena 4 kemungkinan ini tuh tetap
selanjutnya. Nama saya Muhammad Najili, nomor absen 19. Diagnosis. Anodontia biasanya didiagnosis jika bayi tidak mulai menumbuhkan gigi pada usia sekitar 13 tahun. Diagnosis juga bisa dilakukan jika seorang anak tidak mulai menumbuhkan gigi permanen pada usia 10 tahun. Gejala atau kondisi penderita: tidak tumbuh gigi sama sekali atau sebagian, alopecia atau kebotakan, kekurangan kelenjar keringat sehingga tidak mampu untuk berkeringat atau hipohidrosis. Bibir sumbing, tidak memiliki celah bibir atau langit-langit, kuku tipis, mudah rapuh atau retak. Cara perawatan: pemeriksaan, melakukan pemeriksaan intensif menggunakan radiografik, implan gigi, penanaman akar gigi buatan, mainan gigit, merangsang jaringan gusi anak untuk menjadi lebih aktif. Pemasangan abutmen, memberikan penguat lapisan gigi. Kalsium tinggi, memberikan makanan dan minuman yang berkalsium tinggi. Contoh kasus: namanya Asep Kosasih, umurnya 8 tahun. Bocah asal Kampung Caracas, Subang, mengidap penyakit langka yaitu tidak memiliki gigi. Dengan bermodal surat jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, Asep akhirnya dibawa ke RSUD Subang, Jawa Barat. Diduga ada kemungkinan menderita anodontia atau gangguan pertumbuhan gigi. Melihat kondisinya, tipis harapan Asep untuk memiliki gigi. Diperkirakan ia harus menggunakan gigi palsu untuk membantunya makan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.